Kelompok teroris Houthi yang didukung oleh Iran di Yaman mengumumkan larangan total terhadap pelayaran laut oleh Arab Saudi berdasarkan prinsip blokade dibalas dengan blokade. Perintah tersebut diumumkan pada hari Senin 20 Juli 2026 oleh juru bicara militer Yahya Sari dan langsung berlaku saat itu juga. Kelompok tersebut menyatakan bahwa kapal-kapal Arab Saudi dan lalu lintas yang terkait dengan kerajaan kini menghadapi blokade laut. Dalam video tersebut, Yahya Sari tampak mengenakan seragam militer, berdiri di depan bendera dan simbol gerakan, sambil mengubah ancaman menjadi perintah resmi. Dalam demonstrasi besar-besaran jutaan orang pada hari Jumat peringatan dan mobilisasi, serta dalam perkumpulan besar dan pertemuan suku yang mendahuluinya, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan hal berikut. Pertama, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelarangan navigasi laut terhadap musuh Saudi yang kriminal sesuai dengan prinsip pengepungan dibalas pengepungan. Dan hal ini akan mulai berlaku sejak saat pengumuman pernyataan ini. Kedua, kami menegaskan kembali hak rakyat kami yang besar untuk membalas pengepungan dengan pengepungan, eskalasi penuh dengan eskalasi penuh, dan untuk memperkuat prinsip ini. Ketiga, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan kesiapan penuh mereka untuk semua opsi. Dan bahwa setiap tindakan ceroboh yang dilakukan oleh musuh Saudi yang tidak bijaksana melalui eskalasi penuh. Pidato tersebut tidak menyebutkan batas waktu untuk berakhir, juga tidak merinci kapal mana yang akan diserang terlebih dahulu. Meskipun demikian, pernyataan tersebut menempatkan kapal-kapal Saudi, kapal yang menuju pelabuhan kerajaan, dan perusahaan yang mengangkut produk dari negara tersebut ke dalam zona risiko yang sangat berbahaya. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah akan ada serangan, tetapi kapal mana yang mungkin dipilih untuk membuktikan bahwa blokade tersebut bukan sekedar propaganda. Reuters menyoroti bahwa bahkan ketidakpastian yang disebabkan oleh pengumuman tersebut dapat mengganggu jalur pelayaran dan menjauhkan kapal-kapal dari pelabuhan Saudi. Ancaman tersebut menargetkan Bab el Mandeb, jalur sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Sekitar 12% perdagangan dunia biasanya melewati wilayah ini. Selain itu, sekitar 1/4 dari seluruh muatan yang diangkut secara global dalam kontainer juga melintasinya. Penutupan total bisa menghentikan pengiriman minyak Arab Saudi ke Asia dan mengurangi hingga 7% pasokan minyak dunia. Kapal-kapal yang menghindari lokasi tersebut harus memutari Afrika melalui Tanjung Harapan yang akan menambah waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, biaya asuransi, dan harga akhir barang-barang. Arab Saudi menjadi semakin bergantung pada jalur keluar melalui Laut Merah ini karena Selat Hormuz juga dilanda serangan dan ancaman dari Iran. Kerajaan tersebut telah memindahkan jutaan barel setiap hari melalui pipa minyak Timur Barat, mengangkut minyak dari wilayah Teluk dan membawanya ke terminal-terminal Saudi di Laut A. Kelompok tersebut juga mengancam maskapai penerbangan, fasilitas minyak, bandara, dan pelabuhan Saudi. Abid Abdul Malik Al-Houthi menetapkan aturan baru, bandara dibalas bandara, pelabuhan dibalas pelabuhan, dan blokade dibalas blokade. Gencatan senjata informal yang menahan konfrontasi besar sejak 2022 praktis telah dilanggar. Serangan terhadap Sanaa dipresentasikan oleh kelompok tersebut sebagai akhir dari periode pengurangan permusuhan. Dalam unjuk rasa yang diadakan pada hari Jumat 17 Juli, para pendukung Houthi membentangkan spanduk yang menyatakan bahwa semua fasilitas minyak Arab Saudi bisa diserang oleh rudal dan drone. Beberapa hari kemudian, Yahya Sari mengumumkan blokade laut. Dalam video ini, kilatan cahaya di langit ditampilkan sebagai peluncuran rudal oleh Garda Revolusi Islam terhadap Kuwait, Yordania, dan Suriah. Dalam beberapa jam terakhir, pertahanan
Yordania menyatakan telah menembak jatuh beberapa proyektil. Sementara Kuwait kembali melaporkan serangan terhadap fasilitas energi dan desalinasi. Reuters juga mengonfirmasi bahwa Iran telah melancarkan serangan di wilayah Al-Tanf di timur Suriah, meskipun target Amerika tidak terkena, menurut sumber militer Suriah. Serangan itu terjadi saat Amerika Serikat melancarkan serangan malam ke-9 berturut-turut terhadap struktur militer Iran. Target-targetnya meliputi pusat komando, sistem pertahanan udara, pos pengawasan pantai, jaringan komunikasi, dan lokasi yang digunakan untuk peluncuran drone serta rudal. Tanggapan Amerika diperluas setelah serangan Iran terhadap sebuah pangkalan di Yordania menewaskan 2 tentara Amerika Serikat dan 1 lainnya dinyatakan hilang. Teheran memilih untuk membalas dengan menyerang negara-negara Arab yang menampung pasukan Amerika, sehingga menyebarkan bahaya ke seluruh wilayah Teluk. Perang juga secara langsung mengenai kapal dagang yang terkait dengan pengangkutan bahan bakar. Kapal tanker Kaval Malês tampak diselimuti oleh kolom asap yang sangat besar. Kapal tersebut terkena serangan pada malam 19 Juli di dekat pantai Oman. Kapal tersebut berbendera Malta, dibangun pada tahun 2025 dan dioperasikan oleh perusahaan Yunani Dynacon Tankers. Kru kapal meninggalkan kapal tersebut dan berhasil diselamatkan dengan aman oleh kapal tunda, sementara kapal tanker tetap terombang-ambing dan terbakar. Dalam perjalanan saat terkena serangan, kapal tersebut berlayar kosong menuju pelabuhan di Teluk untuk menerima muatan baru. Peringatan Maritim Inggris melaporkan bahwa kapal tersebut terkena proyektil tak dikenal tanpa segera mengonfirmasi siapa yang bertanggung jawab. Garda Revolusi menyatakan pada hari yang sama bahwa 2 kapal tanker minyak meledak dan tidak dapat bergerak setelah mencoba melewati rute yang dianggap tidak aman oleh Iran. Pusat Informasi Maritim Gabungan telah mencatat 11 serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz sejak 25 Juni. Tingkat ancaman tetap berada pada level berat dengan tindakan permusuhan baru dianggap sangat mungkin terjadi. Pergerakan supertanker turun dari rata-rata 8 penyeberangan per hari pada akhir Juni dan awal Juli menjadi hanya 2 kali sehari pada minggu terakhir. Transfer minyak yang dilakukan antar kapal di luar selat juga menurun drastis setelah gelombang serangan baru. Sementara Iran dan sekutunya menyebarkan ancaman di laut, kepemimpinan politik Iran menghadapi krisis yang menakutkan di dalam rezim mereka sendiri. Mojtaba Khamenei tidak pernah muncul di depan umum sejak ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Pernyataan-pernyataannya disampaikan melalui pernyataan tertulis tanpa pidato di hadapan masyarakat. Abbas Araghchi mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia belum pernah bertemu langsung dengan Mojtaba sejak Mojtaba menjabat. Laporan yang dikaitkan dengan sumber keamanan Israel menyatakan bahwa pemimpin tersebut bahkan tidak berada di dalam wilayah Iran, namun informasi ini belum mendapat konfirmasi independen. Dalam catatan yang dipublikasikan oleh Nexta ini, ketidakhadiran Mojtaba disebutkan sebagai akibat dari isolasi yang sangat ketat. Hanya sekelompok kecil orang yang memiliki akses kepada pemimpin tersebut. Sementara itu, otoritas yang lebih terlihat seperti Araghchi, Masoud Pezeshkian, dan Mohammad Bagher Ghalibaf mengambil keputusan-keputusan publik. Sumber-sumber Irak juga melaporkan bahwa Mojtaba menolak pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaib karena takut pertemuan tersebut akan membocorkan lokasi persembunyiannya. Penolakan itu terjadi setelah Al-Zaid mengunjungi Donald Trump di Gedung Putih dan membawa pesan untuk pimpinan Iran. Paranoia semakin meningkat setelah Araghchi mengakui adanya kelemahan keamanan serius di dalam Iran. Dalam video yang dipublikasikan oleh laporan konfrontasi ini, menteri tersebut menyatakan bahwa musuh mengetahui rutinitas Ali Khamenei, tahu di mana pertemuan para komandan militer berlangsung, dan memilih waktu yang persis untuk menyerang. Araghchi mengakui bahwa celah ini belum sepenuhnya dihilangkan dan masih dapat mempengaruhi akses terhadap informasi, bahkan proses pengambilan keputusan rezim.
Sebagai contoh, di luar apa yang ada di BIT, ada pertemuan Dewan Pertahanan yang diorganisir oleh Tuan Syamkhani, dan Tuan Khamenei sendiri juga berada di BIT. Bagaimana Anda menafsirkan hal ini? Pada saat yang sama, ada 3 atau 4 pertemuan pada pukul 9.30 pagi. Nah, Dewan Strategi sendiri memiliki katakanlah sebuah pertemuan tetap dan wajib yang diadakan setiap hari Sabtu untuk membahas isu-isu terpenting dalam seminggu. Pada saat saya berada di Dewan Strategis, kami juga selalu mengadakan rapat setiap Sabtu pagi. Tapi itu di gedung yang mereka miliki di Jalan Pasdaran. Saya tidak tahu kenapa hari itu mereka mengadakan rapat di gedung bawah. Selain itu, tempat itu bukanlah targetnya, tapi rapat Tuan Syamkhani adalah targetnya. Kantor Tuan Shirazi adalah targetnya. Kantor Tuan Rejazi adalah targetnya. Dan kantor Yang Mulia sendiri bukanlah targetnya. Mereka menyerang tempat-tempat itu dengan cepat. Mereka juga menyerang rapat para wakil menteri. Itu dari gedung lain, aku tahu. Aku tidak menganggap wajar adanya beberapa rapat yang berlangsung bersamaan seperti itu. Pada waktu itu, Pak, di gedung manapun selalu ada rapat yang sedang berlangsung. Tapi benar, pemimpin tertinggi sedang berada di kantornya. Itu tidak termasuk. Sekarang dalam rapat Dewan Pertahanan yang diadakan oleh Tuan Syamkhani, saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Tapi Kementerian Intelijen juga sedang mengadakan rapat pada waktu yang sama. Yang penting menurut saya, mereka mengetahui tentang rapat-rapat ini. Dan mungkin ini adalah celah keamanan yang ada. Dan kemungkinan besar masih ada sampai sekarang. Ini harus segera diselesaikan. Dan sekarang pasukan keamanan sedang menyelidiki. Dan saya percaya bahwa celah keamanan ini tidak hanya sebatas infiltrasi dan pengambilan informasi saja. Terkadang hal ini juga secara langsung memengaruhi perumusan keputusan-keputusan kita. Dan yang lebih parah lagi, hal ini memengaruhi arah lingkungan psikologis kita. Dalam beberapa jam ke depan, pemilik kapal, perusahaan asuransi, dan operator terminal harus memutuskan apakah akan tetap menempatkan kapal di Bab El Mandeb atau mengalihkan kapal ke rute yang lebih panjang. Ancaman Houthi datang tepat ketika Selat Hormuz sedang dilanda insiden kapal terbakar, penurunan lalu lintas, dan serangan garda revolusi. Hasil langsungnya adalah tekanan hebat terhadap minyak Arab Saudi, perdagangan internasional, dan seluruh keamanan maritim di Teluk serta Laut Merah. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.